Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إلى برد سبيل سيد محمد بن سيد المسلم وسيد الفروض إن شاء الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى إلى واسع الكرم فإن أمرتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعادت من الفعل الجميل كراضب ألم برأس غير مغتشم لو كنت أعلم أني ما أوكله كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. Bismillahirrahmanirrahim. Suruh masuk. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna amarati satemane nafsu amarah bisui kelawan Allah iku matta'adzub nasihati apa amarah min dahliha min jahliya krono orang ngertine amarah binadhiri syaibi kelawan pepelinge uban wal harami lan tuwa. Wa inna amrati satemene nafsu amra ingsun bisu iklan ala iku matta'adzub nasihati apa nafsu amara min jahya krana ora ngertene amrah binadhiri syaibi kelawan pepelinge uban wal harami lan tuwa. Wala adat lan orang nyapake orangnya pakai minal fi'li saking penggawean al jamili kang bagus. Orangnya pakai kira dhaifin ing mulyaake uban alama kang manggon apa uban biroksi ing dalem sirah ingsun Ghairu mutasyimi hale ora duwe rasa isin
mutashimi hare orang duwe rasa isin lau kuntu lamun ana sapa ingsun. Ana iku alamu ngerti sapa ingsun ane ang ing satemene ingsun iku mawakiru ora mulyaake sapa ingsun hu ing uban katam tu mongko delikake sapa ingsun sirron ing rahasia bada kang pertelo apa sir li kedue ingsun. Minhu sangking uban bil katami kelawan semir. Lau kuntu lamun ana sapa ingsun iku alam ngerti sapa ingsun ane ing satemene ingsun iku mawakiru ora mulyaake sapa ingsun hu ing uban katantu mongko delikake sapa ingsun sirron ing rahasia badakang pertelo apa sir li kedua ingsun minhu saking uban bil katami kelawan semir. Di Stekau 6 orang ono masjid perpus orang ono ini kamar mandi 6 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ono ngaji pertama ono ora? Pertama ora ono. Orana. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna marati bisu imat ta'adat min dahliha binadhiri syaibi wal harami. Sesungguhnya nafsu amarahku yang mengajak keburukan itu tidak dapat menasehati karena ketidaktahuannya dengan peringatan uban dan masa tua. Jadi sing jenengane nafsu kuwi ana telu. Satu apa? Nafsu amarah. Dua, nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu mutmainnah. Apa? Satu? Dua, tiga, mutmainnah. Apa yang disebut nafsu amarah? Nafsu yang selalu mengajak keburukan. Nah, saya kira-kira enaknya apa? Turu apa ma'am apa? Turu kan, celele. Enaknya kuwi to. Nafsu itu pengennya sing penak-penak. Orang ngaji berarti iso dadi maksiat. Nah, ini namanya nafsu amar. Kepengennya itu nyekel HP terus sambil posisi tiduran. Wah, enak banget. Ini jenengane bisa amar. Jadi selalu mengajak kepada keburukan-keburukan. Tapi ketika kalian bisa mengendalikannya, berarti kalian punya remote-nya. Jenengane mujahadatun nafsi. Mujahadah iku artine ngontrol nafsu, mengontrol nafsu. Kuncinya itu. Sekarang enak-enaknya ya bobo, ya maem, ya makan nasi padang, mau nembe, buka nasi padang. Malamnya nasi padang lagi, wah tambah padang. Tambah padang meripate apa tambah ngantuk meripate? Ini ana cilok. Enaknya berarti maam cilok. Jadi pengen hawa nafsu, pengennya yang enak-enak.
dan mengajak kepada keburukan. Ini jenengane nafsu amarah. Nah, setelah kalian melakukan nafsu amarah yang dilarang, terus kalian lakukan, kira-kira kalian menyalahkan sesuatu tersebut atau menyalahkan dirimu? Menyalahkan siapa? Diri sendiri toh? Bermaksiat, nyekel HP, wah ini sing salah HP nih, bukan saya Pak, yang salah HP-nya. Kira-kira menyalahkan HP atau menyalahkan diri sendiri? Nah, kalian kok sudah bisa menyalahkan diri sendiri, berarti kalian sudah masuk melalui nafsu lawamah. Lawamah itu dari kata lama yalumu lauman, sona yasunu. Artinya apa? Nesona menjaga, lama artinya mencela. Nah, ketika kalian sudah bisa mencela diri kalian sendiri, barulah kalian sudah lulus dari nafsu amarah memasuki nafsu lawamah. Kapan kok kalian maksiat bisa menyalahkan diri sendiri? Itu lebih bagus daripada menyalahkan barangnya. Nah, saya kira artis hijrah, terus dia mengatakan saya hijrah, saya tobat, musik itu haram, salah gitar itu. Gitar itu haram. Kalau yang saya nyetel gitar seneng tapi gitar seneng nggak? Cara Islam ini haram apa halal? Halal, tergantung siapa sing nganggo. Iya kan? Nah, kalian kok membawa gitar itu untuk dakwah, kayak Roma Irama, syair-syairnya bagus, lirik-liriknya dakwah, itu insya Allah menjadi nilai dakwah. Tapi nek kalian itu bawa gitar, kok bikin liriknya itu saru, misalkan mengarah kepada perzinahan, lagu cinta semalam atau cinta satu malam, nah ini saru, belah duren. Nah, iya kan? Nah, itu lagu-lagu sing saru ini tetap bisa berpengaruh terhadap diri kalian. Tergantung berarti nek cara guru bapak itu gitar haram. Wis wae salah banget gitar haram. Nah, cara mensikapinya berarti apa? Ketika dipakai dakwah dan mengajak untuk orang kepada kebaikan, insya Allah tidak, malah mungkin bisa bernilai apa? Positif, bernilai ganjaran, gitu loh. Itu insya Allah enggak. Nah, sekarang lagu-lagu yang di Wali Band itu kan semuanya dakwah toh. Terus di lagu-lagu yang Islami kayak Ungu misalkan, itu kan lagu-lagu Islam itu bagus nih cara Bapak. Karena apa? Untuk dakwah. Tapi nek kemudian dibalik lirik-liriknya itu jadi yang saru, itu malah bernilai dosa. Gitu. Nah, seorang artis dia sudah hijrah, dia malah menyalahkan gitar. Saya bertobat dari gitar karena haram gitar itu. Ini yang membuat saya terjun ke dalam kemaksiatan. Ini cara Bapak ini berarti dia mengatakan tidak menyalahkan dirinya sendiri, belum masuk nafsu lawamah, berarti belum. Tapi kok ketika artis itu dia mengatakan saya bertobat karena saya yang salah, gitu loh. Nah, itu baru dia berarti masuk ke dalam nafsu lawamah. Dia mau mencela dirinya sendiri, baru terus kemudian nanti ketika sudah masuk kepada ujungnya nafsu lawamah, baru masuk nafsu mutmainnah. Nah, kalian ketika maksiat menyalahkan diri sendiri itu bagus berarti, karena salah satu
tanda istighfar, tanda bertobat adalah menyalahkan diri sendiri. Yang kedua menyesal, yang ketiga membanyak membaca istighfar dan berjanji tidak melakukannya lagi. Wis, taubat jenengan nih. Ngata? Karena setiap nafsu amarah itu mengajak pada keburukan, tetapi nafsu lawamah itu sudah mulai masuk pada nafsu mutmainnah. Nah, kalau nafsu mutmainnah itu adalah nafsu yang tenang. Itma'anna yatma'innu itmi'nanan wa mutma'annan bahwa matma'innun. Itu berarti nafsunya wis nafsu tenang. Sudah masuk pada ajakan kebaikan terus. Gitu. Nah, yang diartinya apa? Di juz 30, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu-nafsu yang tenang, irji'i kembali kelah kepada kami. Terus irji'i ila rabbiki untuk menuju Tuhanmu, mardiyah dalam keadaan diridhoi. Nah, masuk ke dalam surga itu bukan kalian sendiri besok, tapi bersama kelompok-kelompok kalian. Yang kalian idolakan Kanjeng Nabi, orang-orang soleh, mesti barengnya dengan orang-orang soleh. Gitu. Nah, kalian hanya mengidolakan kepada artis, berarti besok kalian digolongkan kepada artis itu. Artisnya artis siapa? Korea. Blackpink. Hai malah. Nah, kalian mengidolakan kepada artis-artis, ya berarti kalian besok akan digolongkan bersama artis-artis itu. Dan nanti kalian akan meminta pertolongannya. Ya enggak jelas, enggak bisa toh. Tapi nek kalian itu meminta pertolongan kepada orang-orang soleh lewat Kanjeng Nabi Muhammad, itu akan sampai kepada Allah. Jadi intinya dalam bait ini, nafsu amarah itu selalu mengajak kepada keburukan. Dia bisa menasihati, tapi karena ketidaktahuannya bahwasanya yang namanya uban dan masa tua itu adalah sudah sebuah nasihat. Ini masa tua dengan ada uban itu nasihat. Tidak semuanya yang beruban sudah tua, tapi sudah tua berarti mesti ada ubannya. Dong ya. Sehingga yang kedua, wala adas mil fi'lil jami kiradi fin alaba bi ra'si ghairu mutashim. Aku tidak menyiapkan sesuatu yang baik untuk memuliakan tamuku, maksudnya tamu itu uban. Alam mabirasi yang bertempat di kepalaku ghairu mutashimi tanpa rasa izin. Aku tidak menyiapkan sesuatu yang baik untuk menghormati uban masa tua. Lau kuntu alamu, jika aku itu mengetahui bahwasanya aku tidak memuliakannya, maka aku akan mengecat rambutku dengan semir. Jika aku tidak mengetahui bahwasanya aku tidak memuliakan ubanku itu, maka aku akan cat. Nah, yang namanya masa tua itu harus dipersiapkan. Sekarang kalian masih masa muda, besok kalau sudah masa tua mesti menyesal. Ngapu aku biyen orang ngaji, ngapu aku biyen ngaji orang rangkung, wah itu mesti ya. Sing namanya penyesalan itu mesti besok lah, bukan sekarang. Nah, sekarang pengennya bebas gitu loh. Padahal yang namanya bebas itu nanti bisa akan mencelakakan kalian, bisa. Tetapi ketika kalian terus mengaji, insya Allah masa depan kalian akan cerah. Amin ya Rabbal. Tapi tetap yang namanya santriku, ketika dia kok terjun dalam bidang kemaksiatan, dia mesti tahu jalan pulang. Soal apa? Dia tahu jalan taubat. Misalkan putra besok boyong terus kerjaannya di terminal
jadi tukang malak misalkan. Ya, misalkan jadi tukang malak, akhirnya kayak botol, iya. Masuk rumah bordir, iya. Wah, kok santri terjunnya di bidang seperti itu? Tapi dia sebenarnya dulu sudah pernah mondok. Nah, ketika dia itu sudah terjerembat di dalam dunia itu, insya Allah dia tahu jalan pulang, karena dia tahu cara taubat. Gitu. Beda dengan orang yang belum pernah mondok, nggak pernah mondok, terjun dalam bidang seperti itu, tidak tahu caranya pulang, ini sirap. Makanya kalau sudah masa tua itu sudah masa-masa penyesalan. Masa tua itu sampai Allah malu untuk menyiksa orang yang di uban di kepalanya itu ada uban, itu sampai malu. Karena ya sebenarnya kalau sudah masa tua itu sudah masanya taubat. Kalau orang-orang yang tua sekarang itu maghrib itu ada di masjid, isya ada di masjid, itu ya maklum. Karena apa? Sadar. Coba anak kalian masih masa muda kok senangnya di masjid, tidur di masjid, sholat di masjid, apa-apa di masjid. Wah, berarti itu luar biasa. Makanya termasuk besok kalau orang yang selamat itu adalah pemuda yang hatinya terkait dengan masjid. Satu, imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang hatinya terkait di masjid, bukan orang tua lagi. Nah, orang tua yang memang sudah saatnya harus sudah sadar. Tapi masih muda kok senang di masjid, insya Allah dia termasuk orang yang selamat gitu. Karena pikirannya sudah tua. Kalau sudah tua ya mesti mati. Nah, matinya itu sangnya dari mana? Kan gitu. Harusnya sudah mikir ke sana. Nah, sekarang kok kalian sudah santri, senang di masjid, sudah tahu ilmu agama, insya Allah itulah nanti yang akan menjadi bekal kalian besok ya di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, faedahnya. Wa hadzal baitu al-isnani ba'dahu. Terus ketemu di kurung. Wa hadzal baitu wal isnani ba'dahu. Udah ketemu? Ya. Sabare khasiyatuha anna man kanat nafsuhu ghalibatan alih wa amtanat min taubati wa ajaza min mukhalafati nasib fal yaktub al abiyatu as-salasatu yaumal jum'ati ba'dal firaqi min salatiha wa yamha bima'in waradin Ini faedahnya dari bait ini adalah siapakah orang yang dia nafsunya itu selalu menang, dia tercegah untuk taubat, dan dia tidak mampu untuk melawan nafsunya, fal yaktub, bacalah fal yaktub, maka tulislah al abiyati as-salasata, tulislah bait-bait yang 3 ini pada hari Jumat, yaumal jum'ati ba'dal firaqi, setelah selesai min salatiha, dari salatnya, wayammuha, dan menghapusnya dengan air mawar. Air wardi itu air mawar. Dia berarti ditulis bait yang tadi itu pada hari Jumat, dan setelah selesai sholatnya kemudian dia menghapusnya dengan air mawar. Wa yashrabuhuma fa idza syariba istamara jalisan mustaqbil qiblati. Dia meminum, setelah dihapus tadi dia meminum airnya. Itu diminum airnya itu dia ketika itu menghadap kiblat sampai sholat asar, maghrib. Wa yadhkurullah ta'ala, dia zikir, wa yukarriru, dia mengulang-ulang bait tadi fi ba'dil awqati aidan fi ba'dil awqati aidan fa innahu la yufarriqu hadzal majlis. Nah, sampai dia itu mengulang-ulang bait tadi di sebagian waktunya, sampai dia itu tidak memisah majelis ini kecuali dia hawa nafsunya sudah terkunci. Seperti itu. Intinya apa? Pada hari Jumat
Nah misalkan kalian selalu kalah dengan hawa nafsumu loh ya. Nah misalkan hawa nafsumu kalian selalu kalah gitu, dan susah untuk taubat. Nah tulislah kayak tadi, diminum, ditulis, terus kemudian dihapus dengan air mawar, terus kemudian diminum. Insya Allah nafsu hawa kalian, nafsu amarah kalian akan kalah. Dan ya, karena yang namanya hawa nafsu itu sangat susah kalau tidak kita kunci, kalau kita tidak bisa meredamnya. Nah saya kira kau tak tahu, wali itu dia punya hawa nafsu amarah tidak? Punya tidak? Punya. Bisa meredamnya enggak? Bisa. Anak kita bisa meredamnya enggak? Dia tergantung. Nah para wali itu nafsu amarahnya mereka punya, dan mereka pintar untuk membawa remote-nya gitu. Kapan harus berhenti, kapan harus terus gitu loh. Nah, ketika kemudian nafsu amarah memuncak, langsung diredam, terus pakai es, langsung turun cair gitu. Karena mereka punya remote-nya. Nah, bagaimana kita punya remote-nya? Nah, salah satunya adalah caranya dengan cara zikiran, membaca sholawat, membaca Al-Quran. Itu adalah remote. Dan ya, kata siapa wali itu nggak punya nafsu amarah? Punya, tapi mereka bisa meredamnya. Nah kita belum pintar untuk meremotnya, berarti harus latihan. Puasa kira-kira nah awan turun orang sing kerja alhamdulillah, sing nganggur isuk tekan duhur. Coba pikir kalian, pada sholat duha setengah 8 tekan jam 1 kurang jam, turun 6 jam. Saya rong kuwi 7 jam loh. Nah bar duhur turun meneh tekan asar. Wis pirang jam? 8 jam ya. Tadi setengah 8 sampai jam 1 misalkan 6 jam setengah. Nah setengah 2 sampai jam 4 wis 8 jam. Puasamu pirang jam? 4 jam saja. 4 jam ya cacil ya iso. Kok orang ini poso tuh apa dulu, memang niatnya menjauhi maksiat ketimbang batal Pak. Daripada saya lihat HP terus, pegang HP terus Pak, nanti lihatnya mukbang, orang kayak pengen tambah pun wah berlebihan. Tapi mau saya pokok saya apa? Pokoknya saya sok sampai Senin Kemis. Oke. Karena banyak makan juga dia ternyata bisa untuk apa supaya tidak gendut-gendut gitu loh. Dia juga puasa, dia juga mikir saya makan banyak. Kalau enggak puasa, baik, dia mesti tambahkan gendut. Tapi dia pinternya apa? Satu ngimbangi dengan puasa, yang kedua olahraga. Ini makanya awalnya tetap segitu, walaupun makannya banyak. Makan mie ayam 10 mangkok habis 5 menit, juga senang. Wah. Nah kalau kita kembali, kalau kalian tidur terus, kalian tidak akan merasakan lapar seperti orang-orang yang miskin yang kekurangan makanan. Yang kedua, kalian tidak akan merasakan apa
tidak akan merasakan prihatin. Ana-ana ning tubuh. Ya kalau dibandingkan dengan tidur itu menjauhi maksiat, ya benar. Tapi nek kebanyakan tidur, sak wali awan tuh, bengi ya tuh. Nah, cara orang-orang sufi itu, kalau kalian kok puasa tidur terus, kalian tidak akan pernah merasakan kelaparan. Tidak ada nilai prihatinnya. Ya berarti sama saja dengan anak kecil yang hanya puasa misalkan dari jam 6, jam 10 sudah makan. Gitu. Nah, berarti kalian seperti itu. Nah, misalkan tidur dari pagi sampai siang. Terus kemudian siang sampai sore. Ya alangkah lebih baiknya ya diisi walaupun hanya 1 jam untuk membaca Al-Quran. Itu paling minimal. Nah, Bapak nggak ngelarang kalian untuk tidur sampai pagi sampai sore, enggak. Ya terserah gue. Nah, kalian tahu kemuliaan bulan Ramadan ini, seharusnya kalian bisa memanfaatkan waktu ini dari pagi sampai sore. Karena kalian tahu manfaatnya dan juga waktu-waktu di bulan ini sangat berkah. Jadi eman sekali. Nah, orang yang tahu bulan Ramadan ini eman sekali, waktunya hanya untuk dipakai tidur. Dan ya, bagi yang tahu. Nah, kalian tahu tapi kok nggak melaksanakan, berarti jenengane Lis jenengane apa Lis? Apa Hud? Jenengane Hud? Entah belum. Oh ya. Ya gue sih ngomong. Bukan Bapak. Enggak melarang untuk kalian tidur terus, enggak. Tapi alangkah lebih baiknya bagi orang yang tahu faedahnya bulan Ramadan, harusnya bisa memanfaatkan waktu bulan Ramadan ini untuk mengejar ganjaran-ganjaran. Bulan Ramadan ganjaran dilipat gandakan. Dosa dilipat gandakan enggak Hud? Dosa dilipat gandakan enggak Hud? Ganjaran melakukan amal kebaikan dilipat gandakan. Melaksanakan keburukan, dosa dilipat gandakan enggak Hud? Mikir apa boleh dilipat gandakan. Kurang ajar kalau bulan Ramadan digedek ke dosa nih. Mengerti dewe bulan Ramadan itu penuh berkah, kok malah dipakai maksiat, ganjaran dosanya ya tambah. Ini jenengane orang menghormati bulan Ramadan dan dosanya ya tambah. Gitu loh. Tahu? Bulan di dalamnya itu diturun akan Al-Quran. Jadi sesuatu yang di dalamnya itu ada Al-Quran, itu mesti mulia. Ramadan kenapa mulia? Karena diturunkannya Al-Quran. Kenapa hafid itu mulia? Karena di dalamnya ada Al-Quran. Sampai matinya besok itu dia jasadnya tidak akan dimakan cacing. Tuh. Jadi apa-apa yang bersama Al-Quran itu mesti jadi mulia. Ramadan jadi mulia karena ada Al-Quran. Rabiul Awal, Maulud itu mulia karena ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena siapa saja yang bersamaan dengan Al-Quran, dengan kajian itu mesti jadi mulia. Nah, ini kue seneng-seneng karo wong soleh itu mesti kecipratan. Jadi ya kayak kita gambarkan, kalian bermain, kalau kalian bermain dengan minyak wangi misalkan, mesti wangi. Tapi nek kalian bermain dengan api mesti bau asap. Seperti itu. Kalian gondelakan Kanjeng Nabi, Al-Quran mesti mulia. Sebaliknya, tidak mengikutinya berarti bukan jadi orang mulia. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya lagunya. Manli birodi jimahin min goyatiha. Manli birodi jimahin min goyatiha. Kama yuradu jimahul ghaili bil nujumi. Fala taru bil ma'asi kasra syawatiha. Inna ta'ama yuqaw Wishahwatan nahimi wan nafsu katiflin ing tuhbilhu syamba'ala Umbir radai wa in taktinhu yang fatimi. Man utawi sopo ikuli kedua ingsun biraddi jimahin kelawan nolak nafsu ngan gawayatiha sangking sesate nafsu. Siapakah yang dapat menolongku untuk menolak kuatnya hawa nafsu dan kesesatannya? Kama yuraddu kaya oleh den tolak apa jimahul khayli kuwate kuda bil jumi kelawan tali. Gitu. Siapakah yang dapat menyelamatkanku dari menolak hawa nafsu dan godaannya atau dan kesesatannya, sebagaimana kuda kuat itu bisa menjadi lemah dengan tali karena kamu sudah pegang tali, ya kan? Nah, orang naik kuda pakai tali ini mesti belok, tarik kanan mesti belok kanan, tali kiri belok kiri, karena kamu sudah bisa tahu ada mujahadatun nafsinya, ada remote-nya, kiri kiri, kanan kanan. Itu. Nah, kepada siapa kalian ketika untuk bisa menyelamatkan diri kalian dengan dari hawa nafsu kalian? Sebagaimana kuda itu bisa diatur dengan talinya. Pala tarum mongko ojo balangi sapa sira bil ma'asi kelawan pira-pira maksiat aja balang kasra syahwatiha ing mecah syahwate nafsu. Kamu tidak akan bisa melemparkan untuk memecahkan syahwatnya nafsu dengan maksiat. Kamu tidak akan bisa melemparkan untuk memecahkan hawa nafsu dengan maksiat. Tetapi, nah, kalian bisa memecahkan hawa nafsu itu bukan dengan maksiat, tetapi dengan taat, tobat, taat. Ya. Inna ta'ama satemene panganan iku yuqawi nguwatake apa ta'am syahwatan lahimi ing syahwat rakus. Makanan itu bisa menguatkan syahwat, ya. Untuk melakukan apa saja itu jadi kuat karena diberikan bensin. Jadi makanan itu kayak bensin. Kapan kau dikai bensin, nafsu hawa nafsu mesti gaspol gitu loh. Nah, makanan dalam hal diri kita makan banyak itu mesti syahwat tambah kuat. Jadi maksudnya syahwat itu bukan hanya syahwat nafsu apa? Nafsu syahwat bukan, tapi nafsu syahwat itu keinginan tambah kuat. Keinginan apa wae? Gitu loh. Jadi bisa menjadi tambah kuat.
Nah terkadang gini, dan terkadang puasa kalian itu juga dapat melemahkan ketaatanmu. Itu sakwalike. Jadi kan tadi makanan itu dapat menguatkan nafsu kalian. Nah terkadang juga puasa itu bisa melemahkan taat kalian. Nah saya harus sholat duhur, males orang. Hah? Biasa. Tenane biasa. Kira-kira nak kalian puasa akan melakukan amal kebaikan mutolaah wis mutolaah. Nanti sapa sing mutolaah? Pas poso jam 12 awan. Wis. Dalam mimpi. Nanti anora. Nah itu terkadang puasa juga dapat melemahkan ketaatan kalian. Jadi sing maca Quran enak, orang mikir. Kalian iso maca Quran lancar, orang mikir. Tapi nek tak kon mutolaah kitab, iku sing mikir. Dan mikir butuh energi butuh makan, iku sing angel. Bapak termasuk orang yang berat ketika puasa itu mutolaah itu paling berat. Sing pena maca Quran. Nek maca Quran orang mikir. Tapi nek wis maca seayat dipikir iki mesti ora kuat. Soalnya butuh energi butuh makan. Ya. Iki jarang mangane nek kok poso, kok ahli mutolaah iki angel banget. Tapi Nabi mau Quran gampang. Tak jadwal sehari 10 juz, 3 hari bisa hatam. So 3 hari hatam, 3 hari. Jadi 1 bulan ini tak rencanakan 10 kali hatam. Semoga saja. Amin ya rabbal alamin. Nah gue kira siji sak lembar, setino sak lembar. Apa-apaan sak lembar setino sak lembar. Nah, yang ngaji. Ya sebenarnya ya katakanlah ini satu ayat ketika kau mutolaah sampai sejam 2 jam itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Oh nasi gua 100 rakaat sakmuni. Hari aman nih. Mau maca ayat loh. Wis ngungkuli ganjarane 100 rakaat. Belajar 1 ayat di dalam Al-Qur'an sampai ke dalam-dalamnya itu lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Subhanallah. Iku ming belajar seayat loh, tapi dipahami. Nah enggak dipahami ya ming maca ya gampang. Tapi tetap nilai ganjarannya ada. Karena 1 huruf 10 kebaikan. Dan ya, ini maca Quran kayaknya gampang. Yesus biro wisata meru. Nah, kalah to Eropa. Ndi ruti wisata meru. Pinggiro. Saiki wis diswiro. Iki meneh ada. Kalah. Maca Quran kan orang mikir. Makanya mumpung bulan Ramadan masih awal-awal, kalian targetan apa yang akan kalian capai bulan ini? Mau foto koyo wingi. Wingi Ramadan wingi karo Ramadan itu padha wae. Peningkatannya mana? Kan ngono. Ini bagi yang tahu kemuliaan bulan Ramadan.
si kerja misalkan di sela-sela apa pembeli pelanggan masuk Quran. Nah nih aku ingin lewat ini lagi nyekel HP nah orang nenggak turun delok kayak TV anak padahal yo kerjane santai maca Qurane ben kone berkah yang kok gajine berkah tambah ya 6 ya terus sesungguhnya makan itu dapat menguatkan syahwat rakus wan nafsu utai nafsu iku katifli kaya bocah intuh mil lamun nganggurake sapa sira hu ing nafsu hu ing tifl cacilik mau syabba mongko tukul apa tifl kalau hubbir rodhi ing atase seneng nyusu wa in taftim lan namun nyapih sapa sirahu ing tifel yan fatim mongko dadi kesapih apa istilah mongko dadi kesapih apa tifel hawa nafsu itu seperti anak kecil. Jika kamu terus membiarkan untuk mengikutinya, maka nafsu itu akan menjadi tumbuh besar. Gitu. Nafsu itu seperti anak kecil, ketika kamu menuruti anak kecil itu terus, itu anak kecil akan semakin tambah besar. Ya misalkan kayak kita andaikan ya, kayak arah HP itu nek dicekeli HP terus bendino HP. Lagi kapan kau dicegah mesti ngamuk. Seperti itu hawa nafsu. Tapi nek kapan kau hawa nafsu itu dicegah dari semenjak kecilnya, maka hawa nafsu itu nanti akan menjadi ketika anak kecil itu terus dicegah untuk tidak membawa HP, itu nanti lama-lama akan lupa sendiri dengan HP. Seperti anak kecil yang ketika terus disusui, maka terus minta susu terus, minta nenek terus. Gawe nak disapi, wes berhenti. Yan fatim, maka jadi kesapih bocah cilik. Kuwi nafsu kuwi kaya bocah cilik. Nek kalian nuruti terus hal nafsu terus tambah gede. Nah kalian kok nahan, tek, wes. Sesuk nahan meneh, tek, wes. Nanti besok akan menjadi biasa. Nah ini adalah puasa dalam momen pada intinya adalah untuk menahan hawa nafsu, tidak makan yang terlalu banyak, tidak menginginkan perbuatan yang dilarang Allah. Biasanya nek wis poso maksiat ya mau, dan juga taat biasanya males. Itu dua-dua. Jadi nek puasa taat yo males, menginginkan hawa nafsu untuk menginginkan sesuatu yang berbau maksiat ya nggak mau, wis males. Gitu. Pada intinya adalah puasa ini menahan hawa nafsu. Ini berarti dalam rangka fa in tabtim yan fatimi, wa in tabtimhu yan fatimi. Jika kamu nyapi, insya Allah anak itu nanti bisa akan disapi. Jadi sudah berhenti. Gitu. Jadi kemudian kalian punya keinginan terus, itu biasanya tambah. Tapi kalian kok mencegahnya, insya Allah sudah nanti gampang kesananya.
Ya, paham ya? Paham ya? Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.